Halo, kembali lagi di dalam video The KMC. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang berkenalan dengan ilmu termokimia ya teman-teman. Jadi kemarin kita sudah membahas beberapa hal seperti sistem dan lingkungan, kalor dan kerja, kemudian apa itu ilmu termokimia. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang entalpi dan perubahan entalpi. Nah, tentu kalian akan bingung, apa sih entalpi? Ini adalah suatu istilah baru yang sebenarnya kita temukan, benar nggak teman-teman? Jadi entalpi itu adalah nama lain dari kalor ya teman-teman, atau energi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi energi kalor yang dilepaskan atau diterima oleh sistem pada tekanan tetap itu kita sebut dengan nama entalpi. Gitu ya. Jadi ketika energi itu masuk ke dalam sistem, maka entalpinya akan meningkat. Tetapi ketika energi itu keluar dari sistem, maka entalpinya turun atau entalpinya turun. Namun untuk menentukan atau mengukur besarnya entalpi itu sangat sulit sekali teman-teman. Jadi kita hanya bisa menentukan berapa perubahan entalpinya, gitu ya. Jadi yang kita bisa lakukan atau kita ukur itu adalah perubahan entalpinya yang kita tentukan nilainya. Oke. Nah, perubahan entalpi itu bisa dihitung dengan cara melihat kondisi perubahan entalpi di akhir dikurang dengan perubahan entalpi di awal. Nah, itu menghasilkan perubahan entalpi dari suatu reaksi. Oke, dari suatu reaksi. Jadi perubahan entalpi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Nah, di sini berkaitan dengan entalpinya, berhubungan atau kita tinjau dari entalpinya, maka jenis reaksi termokimia itu dibagi menjadi dua jenis teman-teman, yaitu reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Nah, ciri khasnya seperti apa? Kalau reaksi eksotermik, maka panas itu kayak dikeluarkan teman-teman. Jadi kayak reaksi pembakaran metanol, panas itu dikeluarkan. Sedangkan reaksi endotermik itu panas masuk, seperti fotosintesis, panas diserap. Seperti itu ya. Nah, secara sistematisnya atau detailsnya, reaksi eksotermik dan endotermik itu bisa kita jabarkan perbedaannya seperti ini. Kalau reaksi eksotermik itu adalah reaksi di mana terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Itu ya, kalau ekso jadi perpindahan kalornya dari sistem ke lingkungan. Jadi kita bisa merasakan adanya panas. Gitu ya. Sedangkan reaksi endotermik itu adalah reaksi yang terjadi di mana terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi dari lingkungan ke sistem. Jadi ini biasanya kalau kita pegang sistemnya itu terasa dingin, teman-teman. Nah, kita tinjau dari entalpinya, entalpi hasil reaksi itu lebih kecil daripada entalpi bereaksi. Ya, entalpi reaksi hasil reaksi itu lebih kecil daripada delta H bereaksi. Sedangkan kalau endotermik hasil reaksinya lebih besar daripada entalpi bereaksi, gitu ya, dari entalpi bereaksi. Mengapa? Karena kan kalornya tadi diterima ya teman-teman ya. Jadi delta H atau entalpi dari hasil reaksi akan lebih besar. Kalau eksotermik kenapa lebih kecil hasil reaksinya? Karena kan tadi kalornya dilepas. Akibatnya karena delta H dari hasil reaksi itu lebih kecil untuk eksotermik, maka delta H dari keseluruhan suatu reaksi itu adalah lebih kecil daripada 0, yaitu negatif. Sedangkan kalau endotermik, delta H-nya positif, gitu ya, karena lebih besar daripada 0. Nah, kemudian kalau kita gambarkan dari diagram tingkat energinya, reaktan itu berada di posisi lebih atas. Kenapa? Karena delta H-nya lebih atas, lebih besar dibandingkan delta H dari produk. Sedangkan kalau yang endotermik, reaktannya tuh di bawah. Kenapa? Karena delta H reaksinya lebih kecil dibandingkan delta H dari produknya. Gitu ya. Kemudian kalau kita tinjau dari perubahan suhunya atau dari suhu yang terjadi, kalau reaksi eksotermik biasanya T2-nya itu lebih besar daripada T1, artinya mengalami kenaikan suhu. Mengalami kenaikan suhu. Tapi kalau reaksi endotermik itu mengalami penurunan suhu. Gitu ya. Nah, secara simpelnya sih kita bisa mengatakan seperti ini teman-teman untuk mengingatnya. Reaksi eksotermik, suhu akan naik, maka panas keluar.
Ketika panas keluar, delta H dari hasil reaksi lebih kecil, maka delta H negatif. Kalau endotermik, suhu turun, energi masuk, delta H hasil reaksi lebih besar, maka delta H dari sistem dari reaksi kimia itu adalah positif. Seperti itu. Oke. Nah, jadi contohnya apa nih teman-teman reaksi endotermik dan eksotermik? Kalau reaksi endotermik, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pakaian basah menjadi kering ketika kamu jemur, maka yang terjadi itu jadi penguapan, dia nyerap energi, menguap, nyerap energi, menguap. Fotosintesis, alkohol yang menguap, perubahan wujud dari padat ke cair, cair menjadi gas. Kalau endotermik, pembuatan tempe. Jadi kalau pembuatan tempe, kalau kamu beli tempe nih, mama beli tempe, coba deh pegang. Itu agak-agak terasa hangat teman-teman. Itu bukan karena tempenya baru masak ya, tetapi itu tempenya fermentasinya terjadi karena terjadi reaksi eksotermik. Reaksi respirasi, pekaratan besi, dan perubahan wujud yang terbalik dari tadi, gas ke cair, cair ke padat. Oke, nah itu adalah beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang reaksi eksotermik dan endotermik. Nah, kalau kita tinjau dari penyajian data dari reaksi termokimia, jadi kalau reaksi endotermik itu biasanya kita nyatakan seperti ini teman-teman untuk reaksi endotermik. A menuju ke B atau A berubah menjadi B atau A bereaksi menjadi B, delta H-nya itu plus 40 kJ. Delta H-nya ditulis setelah reaksinya. Nah, bisa juga kita sebut dengan A ditambahkan 40 kJ membentuk B. Atau A membentuk B, tapi energi B sudah berkurang 40 kJ. Oke, kalau eksotermik maka A membentuk B, delta H-nya min 50 kJ. Nah, A min 50 kJ membentuk B atau A membentuk B ditambah 50 kJ. Jadi bentuk ini harus diingat ya teman-teman ya, supaya kalian bisa tahu maksud dari penulisan reaksi termokimia itu seperti apa. Oke, jadi reaksi termokimia wajib dilengkapi dengan delta H teman-teman, supaya kita bisa tahu yang mana endotermik, yang mana eksotermik. Kalau delta H positif maka dia endotermik, kalau delta H negatif dia itu adalah eksotermik. Nah, demikian untuk video kali ini. Kita sudah membahas tentang reaksi eksotermik dan reaksi endotermik, dan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang entalpi dan perubahan entalpi. Semoga kamu bisa paham dan sudah bisa mengerti tentang entalpi dan perubahan entalpi. Nah, untuk materi-materi berikutnya atau topik-topik berikutnya, kita akan benar-benar berkaitan atau berhubungan dengan entalpi. Jadi jangan bingung lagi kalau kamu sudah mendapatkan istilah entalpi. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga dapat dipahami dan membantu kalian memahami ilmu kimia lebih dalam lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.